Saudara Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida, resmi bebas bersyarat dari lapas Pondok Bambu. Jessica mengaku sudah memaafkan pihak-pihak yang telah berbuat buruk terhadap dirinya. Jessica mengaku sempat merasa sedih saat dipenjara terkait dengan kematian Wayan Mirna Salihin dan mengatakan sudah tidak ada kebencian dan dendam terhadap siapapun. Dirinya juga mengaku sudah memaafkan semua pihak yang melakukan hal buruk kepada dirinya. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah memaafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Usai dinyatakan bebas terpidana kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, menyebut sudah menyiapkan bukti baru atau novum untuk pengajuan PK. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terpidana kasus pembunuhan berencana kopi sianida Jessica Kumala Wongso resmi menjalani masa bebas bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024. Jessica mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari dan menjalani hukuman selama 8 tahun di penjara. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jakarta menyebut proses administrasi pembebasan bersyarat Jessica sudah sesuai aturan dan akan dibina hingga bebas murni 2032. Selama masa pembebasan bersyarat ini, Jessica akan mengikuti proses pembinaan integrasi di Bapas Jakarta Timur hingga tahun 2032. Di mana mulai hari ini Jessica terdaftar sebagai klien Bapas Jakarta Timur Utara. Artinya akan melaksanakan proses pembinaan integrasi, yaitu pembimbingan oleh Bapas sampai batas waktu ditetapkan, yaitu tahun 2032. Jessica Wongso mengaku masih belum memikirkan rencana selanjutnya usai bebas bersyarat hari ini, termasuk soal dirinya akan menemui keluarga almarhumah Mirna Salihin. Saya untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain. Jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain dan harus apakah saya akan melakukan itu atau tidak. Saya belum terpikir karena saya masih baru keluar gitu, masih melihat jalanan, mau melihat yang di luar ke sana itu ada apa dulu gitu. Biar saya healing dulu sejenak, baru saya berpikir langkah berikutnya. Menurut aturan, pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana paling sedikit 9 bulan. Narapidana juga diharuskan berkelakuan baik 9 bulan jelang 2/3 masa tahanan, serta mengikuti program pembinaan dengan baik. Sebelumnya pada 27 Oktober 2016, terpidana pembunuhan Wayan Mirna Salihin Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara setelah ia dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna, sahabatnya. Tim Liputan, Kompas TV. Divonis 20 tahun penjara, namun Jessica hanya menjalani hukuman 8 tahun penjara, saudara. Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana, Mas Heri Firmansyah, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas Heri.
Selamat malam Mas Yasser, Ini salam. jadi perbincangan hingga malam ini terkait dengan Jessica Wongso yang akhirnya bebas bersyarat begitu. Ini kalau kita lihat ini kan Jessica ini kan mendapatkan remisi total ada 58 bulan 30 hari dan hanya menjalani hukuman 8 tahun penjara. Jadi menurut Anda ini bebas bersyaratnya ini sudah sesuai aturan atau loh kok terlalu cepat? Iya, kalau kita bicara dari sisi normatif, Mas Yasser, Heeh. itu memang sejalan dengan aturan undang-undang ya. Ada hak dari narapidana. Jadi bukan hanya hak tersangka, hak terdakwa, tapi terpidana juga punya hak. Termasuk misalnya mengajukan peninjauan kembali. Tapi di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Mm-mm. dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM 16 tahun 2023 itu diatur salah satunya adalah pembebasan bersyarat atau PB yang kita bahas sekarang ini ya. Syaratnya untuk bisa mengajukan PB itu adalah misalnya berkelakuan baik tadi ya, kemudian juga mengikuti proses pembinaan yang sudah dilaksanakan di lapas, tertib dia melakukan hal itu, dan juga terjadi penurunan tingkat resiko. Itu poin di pasal 10. Kita harus memperhatikan hal itu. Nah, dan sudah menjalani 2/3 masa pidananya. Nah, dalam konteks bahwa secara normatif sudah dilaksanakan mungkin iya. Mm-mm. Tapi yang menjadi persoalan adalah pasti pertanyaan besarnya untuk skala kasus yang kemudian yang dibidik kemarin di kasusnya Jessica Wongso ini kan ancaman pidananya juga tidak kecil ya. Tadi sudah kita katakan vonisnya bahkan mencapai 20 tahun dengan menjalani 2/3 8 tahun dan sekarang sudah bisa mendapatkan remisi hampir 5 tahun. Nah, inilah logika hukum yang belum bisa terpecahkan sampai pada saat ini karena tadi saya juga mendengar sekilas dari jawaban dari Pihak Kemenkumham. ya Kemenkumham itu kan disampaikan mungkin hanya berkelakuan baik hanya dalam tataran itu. Nah, ini kan masih absurd ya menurut saya Mm-mm. kelakuan baik apa yang dilakukan karena ini perlu dibuka seterang-terangnya ke publik, bukan hanya untuk Kak Jessica saja kan, diperlukan PB ini, tapi juga narapidana yang lain juga punya akses dan harusnya memiliki katakanlah hak yang sama untuk memperoleh katakanlah PB tadi. Oke, ini maksud Anda masih absurd ini apa? Ya, tadi dalam konteks berkelakuan baik ini kan terjemahannya bisa panjang tafsirnya, Mas. Mm-mm. Mas bisa mengatakan tindakan A misal memberikan donor darah itu sudah berkelakuan baik misalnya kan. Sedangkan dalam konteks itu apakah kemudian ada disebutkan secara terukur, Mm-mm. secara tepat tindakan-tindakan apa yang masuk kategori dalam misalnya berkelakuan baik tadi, serta program apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Jessica. Ini mau tidak mau harus dijelaskan ke publik karena mengingat bahwa kasus Mm-mm. ini sangat menyita atensi publik di tahun 2016 awal saat itu ya, Mas. Jadi menurut Anda mendorong agar pihak Kemenkumham ini menjelaskan secara detail begitu apa alasannya sehingga Jessica Wongso yang harusnya 20 tahun penjara ini akhirnya mendapatkan remisi yang cukup banyak begitu 58 bulan 30 hari dan akhirnya bisa bebas bersyarat. Ya menurut saya itu rasio yang masuk akal. Ini memang kewenangan. Saya tadi katakan sudah memang ada di aturan undang-undang. Mm-mm. Tapi ini mendapat jadi pembelajaran publik juga. Tidak hanya informasinya hanya orang yang mengusahakan secara pribadi saja yang mengetahui, tapi orang-orang yang di Mm. luar sana yang mungkin saja akan berusaha untuk melakukan dan ingin mencapai hal itu juga saya rasa perlu untuk mendapatkan informasi hal ini. Jadi Oke. tidak ada hal yang perlu ditutup-tutupi kan, ini Mm. halnya Mm-mm. harusnya terbuka saja agar kita bisa melihat bahwa memang pendekatan melalui kewenangan untuk merekomendasikan seseorang itu mendapatkan PB itu adalah secara terang benderang ya memang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan faktanya demikian, begitu. Oke, kalau menurut Anda melihat proses hukum yang selama ini terjadi di tanah air, apakah pemberian bebas bersyarat, kemudian remisi, ini pertama kali terjadi di hukum di tanah air atau pernah ada kasus seperti ini sebelumnya? Tentunya tidak ya, sudah banyak kasus yang mengilhami kemudian munculnya
PP, munculnya undang-undang yang dan juga peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur tentang pembebasan bersyarat. Maka ini tentu Mhm. bukan satu-satunya, bukan pertama kali. Mas Yasir, kita juga masih ingat kasusnya kalau saya tidak salah Antasari Azhar ya, itu juga pernah mendapatkan PB memang di bawahnya Jessica sekitar 53 bulan 20 hari. Tapi kan apakah kemudian kita bisa membandingkan kasus itu apple to apple kan juga maaf, kita bisa mengeneralize semua kasus kan tidak ya. Maka kita akan melihatnya mungkin apple to apple karena dari proses perjalanan sidangnya, pembuktian dan lain sebagainya juga kan pasti berbeda. Dan apa yang dijalani, apa yang dilakukan oleh masing-masing individu juga pastinya berbeda. Maka ini yang tadi saya katakan Mhm. ada ruang-ruang yang khawatirnya jangan sampai ini kemudian jadi domain untuk menafsirkannya dengan sekehendak hati misalnya. Tapi memang berdasarkan faktual karena ya tentunya orang awam akan bertanya-tanya. Jangankan orang hukum saja mungkin pasti akan masih menanyakan ya yang tidak langsung mengikuti kasusnya bahkan Termasuk Anda yang juga menanyakan, jangan-jangan ini ada hal yang janggal begitu? ya termasuk saya termasuk salah satu yang mungkin mempertanyakan karena angka 5 tahun itu bukan hal yang sedikit, Mas. Ya Mhm. sih, bahwa 1 hari saja seseorang itu didiskon, saya juga lawyer begitu ya. Jadi ketika dia mendapatkan misalnya vonis yang kita bicara vonis ya, vonis yang kurang dari tuntutan 1 hari saja 1 bulan itu bahagianya sudah luar biasa. Apalagi ini 5 tahun kan. Ini sesuatu yang menurut saya bukan hal kecil. Hal Mhm. sepele memang menguntungkan bagi Jessica tentunya. Tentu ini harapan Jessica yang kemudian disampaikan oleh pihak kuasa hukum juga. Pihak kuasa hukum juga sebenarnya tidak tahu bahwa akan sebesar ini. Nah, itu juga, itu saja menjadi pertanyaan kita kan, yang mendampingi saja bahkan sampai tidak Mhm. tidak expect akan sampai 5 tahun seperti ini. Jadi menurut Anda apakah pemberian pembebasan bersyarat ini ada kejanggalan begitu? Bisa disimpulkan seperti itu dan mendorong agar ini pihak dari Kemenkumham itu menjelaskan kepada publik kenapa ini akhirnya diberikan pembebasan bersyarat. Kuasa hukumnya aja sampai kaget begitu. Saya lebih sepakat mengatakan begini, bahwa jangan Gimana, Mas? sampai Mhm. membuat tafsir ya, yang kemudian bisa dilakukan dengan sekehendak hati, kemudian juga mencederai rasa keadilan masyarakat. Kita tidak peduli siapa yang mendapatkan itu kalau memang itu adalah haknya. Jadi kita nggak bicara kasus per kasus, Mas Yasir, Oke. tapi kita bicara tentang justice for all, keadilan bagi semua, semua orang yang berhak untuk memperoleh katakanlah pembebasan bersyarat sebagai hak dari narapidana harus dipenuhi. Jangan sampai nanti ada yang mengajukan, tapi ternyata tidak kunjung turun PB-nya atau PB-nya seakan-akan berlarut-larut dalam prosesnya, atau ya tadi harusnya bisa mendapatkan haknya penuh Mhm. menjadi tidak penuh. Itu saja. Nah, jadi kita tidak kemudian menyoal mengapa dia harus mendapatkan PB, kemudian mengapa sebesar itu PB-nya. Itu ya hak dari Oke. masing-masing orang. Cuman pertanggungjawaban dalam hal akuntabilitas, transparansi dalam mengelola satu kebijakan, apalagi kebijakan hukum, ini saya rasa penting untuk diberikan pengawalan, untuk dijelaskan ke publik, agar publik tidak kemudian punya pandangan Jangan negatif. sampai salah tafsir begitu ya, yang akhirnya memberikan presiden buruk buat Kemenkumham begitu ya, ini yang kita khawatirkan begitu. Kita nantikan ya apakah nanti ke depannya akan ada penjelasan lebih detail lagi gitu dari pihak Kemenkumham terkait dengan Jessica Wongso yang diberikan pembebasan bersyarat ini. Terima kasih pakar hukum pidana Mas Heri Firmansyah atas perspektifnya terkait dengan kasus ini. Salam sehat Mas Heri.